Oke, kalau kamu melihat di bagian file ini, ya, mungkin kamu bingung ya. Sebelumnya kan kita melakukan latihan simplifikasi laporan keuangan dengan metode data validation. Itu di bagian revenue, cost revenue, dan gross profit-nya itu dibagi berdasarkan brand dan sales channel. Ya, tapi di sini kenapa kok menjadi cuma revenue, cost of revenue, dan gross profit aja? Jadi di dalam kelas ini, teman-teman bisa membuat simplifikasi laporan keuangan menjadi dua jenis ya. Misalnya disimplifikasi berdasarkan brand, kemudian sales channel, maupun dengan cara langsung seperti ini aja, langsung total revenue maupun total cost of revenue. Karena ketika teman-teman mau mencoba melakukan analisis atau valuasi ya terhadap kasus perusahaan yang lain, kadang-kadang perusahaan yang teman-teman analisis itu tidak menyediakan informasi selengkap misalnya pola orbis yang ada di studi kasus di kelas ini. Oleh karena itu, ini menjadi alternatif ya, teman-teman tidak harus terpaku. Oh, berarti saya harus membuat detail segmen brand seperti di studi kasus yang Mas Ridwan kasih di kelas gitu. Enggak. Teman-teman nanti dengan saya tunjukin ada model yang sederhana seperti ini supaya teman-teman itu tidak perlu berberat hati ketika ternyata perusahaan yang teman-teman analisis itu informasinya tidak terlalu lengkap sehingga teman-teman cuman mengambil langsung angka total aja kayak gitu ya. Tapi nanti untuk selanjutnya di bagian financial modeling untuk valuasinya ya, DC evaluation dan three statements model, saya akan menunjukkan versi yang lengkapnya lagi. Karena nanti pada akhirnya ketika teman-teman bekerja di konsultan atau analis atau investment banking, itu teman-teman perlu tahu juga apa sih business driver dari sebuah perusahaan sehingga nanti teman-teman ketika melakukan modelingnya itu bisa jauh lebih detail ya kayak gitu. Oke, di bagian modul ini ya, saya akan menjelaskan terkait bagaimana caranya kita menghitung financial ratio ya. Di video sebelumnya kita udah melakukan analisis horizontal dan vertikal. Oke, sekarang kita masuk ke bagian financial ratio analysis ini. Untuk financial ratio analysis kita ada beberapa model rasio ya, dibagi berdasarkan biasanya ada 5 klasifikasi yang paling utama, yaitu liquidity ratio, kemudian efficiency ratio, yang ketiga profitability ratio, keempat leverage ratio, dan yang kelima market ratio. Plus nanti akan ada 2 tambahan analisis, yaitu DuPont analysis dan ROIC analysis ya. Kita mulai dari bagian liquidity ratio analysis dulu ya. Untuk perhitungan dasar ini current ratio ya, kita bagi berdasarkan dari current asset ya dibagi dengan current liability. Ini berdasarkan dari balance sheet ya. Kita bisa lihat ini angkanya dari total current asset dibagi dengan total current liabilities. Ya. Oke, ini untuk mempermudah di bagian vertical analysis dan di bagian horizontal analysis ini saya tutup dulu ya supaya lebih dekat ke bagian financial statement-nya di atas. Kalau quick ratio ini adalah angka dari current asset ya di bagian balance sheet ini, namun dikurangi dengan inventory. Jadi untuk lebih mengetahui lagi sebetulnya berapa sih current nilai dari aset yang benar-benar liquid, lebih liquid lagi. Kalau misalnya inventory kan paling less liquid ya dibandingkan dengan cash and cash equivalent dan juga account receivable. Begitu juga dengan cash ratio, ini dikurangin lagi, udah dikurangin dengan inventory, dikurangi lagi dengan account receivable dan hanya menyisakan bagian cash and cash equivalent-nya doang. Kemudian dibagi dengan total current liabilities. Ya, fungsi utama dari bagian liquidity rasio ini adalah untuk mengetahui sebetulnya berapa kuat sih dari cash atau aset paling liquidnya perusahaan dalam waktu 1 tahun ya untuk membayar current liabilities ya, kewajiban jangka pendek perusahaan. Jika nilainya kurang dari 1, ini menunjukkan bahwa perusahaan ini memiliki risiko keuangan yang cukup esensial ya, sehingga perlu jadi concern bagi para analis atau investor ketika mau investasi ke perusahaan ini. Dan di Pola Orbis ini angka rasionya cukup bagus di angka 1 semua. Tapi kadang angka terlalu tinggi itu juga kurang baik karena menunjukkan bahwa perusahaan ini terlalu banyak cash yang menganggur. Padahal harusnya bisa dipakai untuk investasi atau diputar lagi supaya produktif dan menghasilkan value ya, added value bagi perusahaan. Untuk selain cash ratio di sini juga ada CFO over current liability. CFO ini adalah cash flow bagian operating itu ya. Kemudian dibagi dengan current liability. Jadi instead of menggunakan cash and cash equivalent, kita ambil dari berapa sih cash yang dihasilkan dari operating activity ya, kayak misalnya dari penerimaan customer, kemudian pembayaran vendor-vendor, hasilnya itu netnya dibagi dengan current liability. Nah ini angkanya bisa kita tarik ke kanan ya menggunakan Ctrl R. Dan nanti bisa dilanjutkan
dilanjutkan analisisnya lagi menggunakan analisis horizontal analysis ya, kita bandingkan secara horizontal dari tahun ke tahun apakah rasionya itu semakin baik atau semakin lemah ya gitu. Nanti dilanjutkan pada modul berikutnya dibandingkan dengan kasus di perusahaan-perusahaan pesaing ya di industri yang sejenis. Nanti untuk melanjutkan analisis rasio yang berikutnya kita lanjutkan di video berikut.